Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di pertemuan yang kedua dengan membahas konsep analisis laporan keuangan. Tujuan dari pertemuan ini yaitu mampu menghubungkan definisi, tujuan, metode, dan teknik analisis laporan keuangan. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas jenis-jenis laporan keuangan ya. Maka hari ini bagaimana kita mendefinisikan analisis laporan keuangan. Yang kedua, tujuan analisis laporan keuangan itu apa. Yang ketiga, mekanisme analisis laporan keuangan itu bagaimana. Dan yang terakhir, metode dan teknik analisis laporan keuangan itu bagaimana. Apa itu analisis laporan keuangan? Yaitu proses mengkaji dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu instansi. Laporan keuangan suatu instansi merupakan sumber informasi untuk menganalisis apa saja laporan keuangan. Terdiri dari laporan posisi keuangan ya, yang sering disebut dengan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi, ini untuk instansi yang berbasis profit. Laporan perubahan saldo, ini untuk instansi yang berbasis non profit. Yang ketiga, laporan arus kas. Ketiga laporan ini merupakan laporan inti. Ada laporan lain yang dibuat oleh instansi suatu instansi. Terus tujuan analisis laporan keuangan untuk apa saja? Yang pertama, untuk memahami bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tren dari tahun ke tahun. Yang ketiga, untuk menilai risiko apa yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang keempat, untuk mengambil kebijakan. Terus bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk melakukan analisis laporan keuangan? Yang pertama, tetapkan terlebih dahulu tujuan analisis. Yang kedua, kumpulkan informasi dari sumber laporan keuangan. Pilih metode dan teknik analisis yang tepat, kemudian ambil kebijakan. Apa saja metodenya? Yang pertama yaitu metode time series. Ini dilakukan dengan cara membandingkan akun-akun yang ada di laporan keuangan secara berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Periode ini yang dimaksud adalah dari kuartal ke kuartal atau dari tahun ke tahun. Nama lain dari metode ini yaitu analisis tren atau analisis horizontal. Contohnya ini yaitu dari perusahaan Adaro, apakah memenuhi utang jangka pendek, bagaimana kemampuannya dia. Ternyata dari tahun 2016 hingga tahun 2021 kemampuan Adaro untuk memenuhi utang jangka pendek dia menurun. Artinya semakin panjang dia dalam memenuhi atau membayar utang yang jangka pendek ya. Terus metode yang kedua yaitu metode common size. Ini dilakukan dengan menyatakan seluruh akun dalam bentuk persentase dengan besar tertentu dari total kelompok akun bersangkutan. Metode ini sering digunakan untuk menilai akun-akun yang membentuk sub kelompok tertentu. Kelompok di sini yang dimaksud adalah jenis laporan, kayak neraca, laba rugi maupun arus kas. Di contoh berikut merupakan laporan laba rugi yang disajikan dengan yang dianalisis dengan metode common size, makanya dinyatakan dalam bentuk persen. Dalam laporan laba rugi ini yang 100% itu yang berperan adalah yang penjualan bersih. Itu selisih dari penjualan dan return. Metode yang ketiga yaitu metode cross section, yaitu dengan membandingkan data laporan keuangan pada tahun yang sama antar satu atau lebih perusahaan yang sejenis atau dengan membandingkan rasio industri. Industri di sini macam-macam ya, ada yang pertambangan, ada yang telekomunikasi, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk perusahaan tambang, industri tambang maksudnya. Perusahaannya Adaro dibandingkan dengan industri yang bergerak dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama yaitu pertambangan. Dengan pesaing-pesaingnya Adaro mampu bersaing, yaitu kemampuan dalam pemenuhan utang jangka pendeknya dia lebih bagus. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.